disebut tangan. Kamu tangan. Suaranya nggak kedengaran yo. Alah bohong. Oke, siapa dulu tanggapi? Mama Ivan dulu boleh. Memisahkan tentang kehidupan Yakub yang awalnya meminta hak keturunan dari Esau sampai dia mendapatkan orang yang dia cintai dengan penuh perjuangan yang keras, yaitu Rahel, dan akhirnya dia membesarkan Yusuf dan Benyamin sendirian sama Rahel sih. Nah dari sini kita tahu kata Mas Isa ada beberapa kesalahan dari tokoh Alkitab yang diceritakan. Misalnya Esau, dia menganggap remeh hak keturunannya dan dia dengan gampangnya menyerahkan itu kepada Yakub demi sup kacang merah yang dimasak oleh Yakub. Dan sudah. Ya, luar biasa Isa yang menceritakan Yakub. Ya, di sini saya menurut pendapat saya antara Yakub sama Esau itu sebenarnya kalau menurut saya itu ya sama benar sama salah. Maksudnya nggak ada yang benar total, nggak ada yang salah total ya. Di sini sebenarnya masing-masing mempunyai konsekuensi sendiri. Ya, Isa mengambil tokoh yang bagus ya. Yakub itu termasuk sulit ya, kejadiannya sulit ya. Tadi Mama bagus bilang sama-sama salah, sama-sama benar. Tapi kalau Papa gini, ceritanya Yakub itu nggak penting. Loh, kok nggak penting gitu? Karena ya itu rumah tangga. Cerita rumah tangga itu kayak gitu nah. Aneh ya. Di Alkitab itu bisa menceritakan cerita rumah tangga itu seperti itu. Kerumitannya itu kayak gitu. Sama ya anggap aja kakak adik ya. Oh ini cuma kacang merah, cuma ini yo kesulungan. Wah seolah-olah itu berat. Ya bisa bilang berat, bisa bilang enggak ya, bisa bilang lucu. Tadi Mama betul sekali tadi. Ada benarnya, ada salahnya. Kalau Papa bilang enggak penting. Kenapa? Itu urusan rumah tangga seperti itu. Kakak, adik, orang tua ya, seperti itu. Seolah-olah menipu ya. Ya bukan seolah-olah ya, ya memang menipu ya. Tapi untungnya ya, bukan untungnya ya di rumah tangga ya. Ya tentu di setiap rumah tangga itu pernah terjadi pertengkaran dan sebagainya ya. Baik, tapi Papa menyoroti satu yang penting ya. Yang penting itu adalah Tuhan bergumul dengan Yakub. Nah, jadi singkat cerita Yakub sudah merantau dan pulang dengan membawa istri dan anak dan kekayaan. Lalu tadi bagus sih saya, Yakub itu sudah mengatur dua pasukan ya, yang di depan dan yang di belakang untuk menjaga-jaga kalau Esau masih dendam dengan dia, ya itu bagus ya. Yakub itu juga ternyata di perantauan itu dia membuat dia mental ya, mentalnya ya persiapan ya, bagus itu. Nah singkat cerita Tuhan datang ya, Tuhan itu dalam hal ini berupa manusia ya. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak hanya menjadi manusia seperti Yesus ya, sebagai Yesus, tetapi sebelumnya dengan Yakub tuh sudah menjadi manusia. Dan dia apa? Datang kepada Yakub yang saat itu tuh sedang, saya katakan sedang stres Yakub, karena itu dia kan sudah mempersiapkan diri akan bertemu dengan Esau. Yang menurut Yakub Esau itu masih ya jaga-jaga, masih ditemui oleh seseorang ya, dalam hal ini Tuhan ya. Bergulat ya, tidak tahu tiba-tiba kok bergulat ya, kayaknya nggak ada percakapan atau apa-apa, tapi Tuhan ini ingin membunuh Yakub
Kok aneh tuh. Tapi membunuhnya bukan dengan pedang ya, di situ nggak ada pedang, makanya dikatakan bergulat ya. Bergulat itu ya tangan kosong ya. Nah, kenapa Tuhan ingin membunuh Yakub? Ya, eh, karena karena Yakub itu punya istri 4. Tuhan tidak suka. Karena kejadian dengan Abraham, waktu itu Tuhan itu masih toleransi dengan Abraham. Kan kalau Ishak istrinya 1, ya toh, bagus. Ya, jadi Tuhan tuh nggak suka dengan Abraham punya istri kedua yang sehingga menjadi masalah sampai hari ini. Nah, Yakub itu ingin dibunuh oleh Tuhan, tetapi akhirnya Tuhan mengurungkan niatnya. Malah Tuhan itu memberkati Yakub dan mengganti nama Yakub menjadi Israel. Artinya apa Israel itu? Artinya ya bergulat dengan Allah dan menang. Sebenarnya Yakub itu kalah. Kenapa? Karena kakinya dipukul ya. Pangkal paha itu ya nggak tahu kiri atau kanan ya. Pangkal paha itu ya deket pinggul gitu ya. Dipukul sehingga sampai sejak itu Yakub tuh pincang. Nah, orang Yahudi, orang Israel keturunan Yakub tuh tidak makan paha ya, paha hewan ternak yang disembelih, yang dimasak. Di bagian itu yang Yakub dipukul sama Tuhan. Nah, intinya Tuhan ingin membunuh Yakub, tetapi tidak jadi. Nah, itulah maka disebut Yakub bergumul dengan Tuhan dan menang. Karena nggak jadi dibunuh. Tapi Yakub tuh terluka. Jadi sebenarnya Yakub tuh kalah. Ya. Tapi ya Tuhan akhirnya memberkati dia. Nah, menjadi Israel. Dan Israel tuh, wah nanti kalau cerita Israel ya, kita kan sudah cerita sampai Musa ya. Wah nanti ke Yosua, wah nanti ceritanya lebih. Kalau cerita wayang tuh wah rame ya, goro-goro ya. Jadi cerita tentang bangsa Israel itu cerita yang sampai hari ini, bayangkan ribuan tahun dari Yakub itu sampai hari ini tuh terus dibicarakan. Singkat cerita gini, Israel itu ya pernah akhirnya menjadi bangsa yang besar, dipimpin oleh Daud dan Salomo ya. Singkat cerita, Israel itu mengalahkan Mesir ya. Mesir itu kan dulu juga kerajaan yang besar ya, Babilonia, Persia ya, Romawi, bahkan khilafah Islam itu ya, ada khilafah Umar itu apa ya, Umayyah ya, khilafah Umayyah, Fatimiyah, Utsmaniyah, itu yang dulu kerajaan yang besar tuh hilang, lenyap semuanya. Terus komunisme ya, terus fasisme, nasisme itu Hitler ya. Semua bangsa yang memusuhi Israel itu punah. Tapi Israel itu berdiri sampai hari ini ya. Dan ternyata nggak selesai. Israel itu masih saja dikelilingi oleh musuh-musuhnya ya, oleh yang tidak menyukainya ya. Nah, tapi disitulah Tuhan itu bekerja ya. Ya itu nanti bisa dibicarakan lagi lebih lanjut, lebih dalam ya. Ya sementara cukup dulu sampai di sini. Itulah Yakub, itulah Israel. Jadi kesimpulan Bapak tadi yang dikupas itu ya, tentu kita menghormati perjuangannya Yakub, tetapi itu saya katakan nggak penting, karena maksudnya yang tadi masalah-masalah itu adalah masalah keluarga ya, nggak penting. Yang penting adalah ketika Yakub itu bergulat dengan Allah, dan itulah titik balik yang luar biasa dari Yakub, karena Tuhan ikut berperanan ya, ikut hadir di dalam rumah tangga Yakub, ikut hadir di dalam pribadi Yakub.
Awalnya kan Tuhan tidak ada campur tangan, toh. Ketika Yakub mengembara atau Yakub begini begitu kan Tuhan tidak ada campur tangan belas. Ya, bayangin berapa tahun Yakub merantau. 7 kali 2 aja udah 14 tahun ya. Ya anggap aja 14 tambah tidak tahu berapa tahun lagi. Ya, 14 tahun Yakub merantau itu tidak ada peranan Tuhan. Tapi sejak dia malam itu bergulat dengan Tuhan, dia menjadi Israel, disitulah Tuhan mulai berperanan di situ. Jelas ya. Jadi kita sebagai keluarga jangan kita tidak melibatkan Tuhan ya. Dan ingat tadi ada masalah-masalah keluarga itu hal yang biasa. Tapi tadi bagus tadi sempat tadi saya sudah mengatakan rukun ya. Esau dan Yakub rukun ya, itu salah satu dampak yang paling penting ketika Tuhan sudah berperanan. Tahu-tahu ternyata Esau bertemu dengan Yakub itu rukun, tidak ada dendam. Misalnya tadi yang ditakutkan oleh Yakub tuh Esau nanti akan dendam, akan terjadi perang dan sebagainya. Esau itu kan kuat, anak keturunannya Esau itu badannya besar-besar kuat ya, badannya berbulu. Nah, itu kan menunjukkan orang yang kuat ya, tinggalnya berburu ya. Zaman dulu di sana hutannya itu wah ada singa, ada beruang ya. Kalau sekarang sih mungkin sudah tidak ada ya, paling ya rusa ya. Oke, tadi Mama cuma bilang rukun ya, itu luar biasa. Jelas? Ya, terima kasih, selamat malam.